anak autis di sini sebenarnya kan dari segi fisik mereka nggak ngalamin masalah. Dan dari segi intelektual mereka juga tidak mengalami masalah sebenarnya, walaupun pada beberapa kasus mereka ada mengalami hambatan intelektual. Assalamualaikum, selamat datang di channel Disability and Parent Health. Kami merupakan pemerhati pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan menjadi mitra bagi orang tua dalam proses pendidikan dan juga parenting bagi anak berkebutuhan khusus. Kami akan berbagi informasi mengenai pendidikan, mengenai parenting bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, pertama kita harus mengenali dulu nih siapa yang dikatakan sebagai anak berkebutuhan khusus. Karena terkadang kita bisa mengenali anak berkebutuhan khusus itu dengan mungkin hanya sekali atau 2 kali melihatnya. Kadang kita membutuhkan waktu yang cukup lama sampai melakukan proses identifikasi dan asesmen untuk kita memutuskan atau kita mengetahui bahwa anak tersebut memang merupakan anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini kita harus ingat ketika ingin memahami anak berkebutuhan khusus, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan kebutuhan khusus, terutama dalam konteks pendidikan. Istilah kebutuhan khusus dalam konteks pendidikan diartikan sebagai ketidaklengkapan atau ketidakberfungsian dari anggota tubuh dan atau terjadi ketidaksinkronan fungsi dari sistem neurologi yang dialami oleh seseorang yang nantinya akan berakibat kepada hambatan terhadap proses perkembangan, hambatan terhadap proses belajar, dan juga akan berdampak terhadap kegiatan activity daily living atau aktivitas yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sederhananya, yang pertama, anak berkebutuhan khusus itu memiliki permasalahan khusus yang diakibatkan oleh ketidaklengkapan atau tidak lengkapnya atau tidak berfungsinya anggota tubuh dan atau tidak berfungsinya sistem neurologi atau sistem otak anak tersebut. Oke, sekarang mari kita lihat lebih dekat. Ada anak berkebutuhan khusus yang diakibatkan oleh ketidaklengkapan dari anggota tubuhnya. Kita contohkan seperti ada seorang anak yang terlahir tanpa memiliki lengan atau tanpa memiliki kaki, atau mereka terlahir tanpa memiliki bola mata, atau bahkan ada yang terlahir tanpa memiliki telinga. Nah, itu adalah contoh pertama yang mereka tersebut bisa kita kenali dengan segera ketika kita melihatnya. Jadi langsung kelihatan ketika kita melihat anak tersebut, oh, jadi anak ini termasuk anak berkebutuhan khusus yang anggota tubuhnya tidak lengkap. Kemudian yang kedua, kita lihat dari ketidakberfungsian anggota tubuh. Nah, ini lumayan agak berat nih bahasannya dari yang pertama tadi. Ketika kita melihat ketidakberfungsian anggota tubuh, di sini artinya mereka memiliki anggota tubuh yang mungkin lengkap atau bahkan mungkin terlihat biasa saja, akan tetapi fungsinya tidak berjalan dengan baik. Sebagai contoh, ada anak-anak yang terlahir dengan anggota tubuh yang lengkap, tangannya lengkap, kakinya ada, kemudian anggota tubuh yang lainnya ada, akan tetapi contohnya tangannya tidak berfungsi dengan baik atau bahkan kakinya mengalami kelumpuhan. Nah, itu kategori yang pertama. Kemudian yang kedua, contoh yang lainnya adalah orang-orang yang ternyata mengalami hambatan penglihatan, akan tetapi mereka punya mata yang bagus seperti mata yang kita miliki, tapi fungsi dari matanya itu tidak berjalan dengan baik, sehingga apa yang ditangkap, informasi yang ditangkap oleh matanya itu tidak bisa diproses sampai ke otaknya. Kemudian yang ketiga, di poin yang ketiga ini bahasannya mungkin lebih berat dari yang dua yang pertama, bahwa di sini permasalahan anak berkebutuhan khusus ini diakibatkan oleh mungkin ketidakberfungsian dari sistem neurologi yang dimiliki oleh anak tersebut, atau ada kerusakan dari sistem neurologi yang dialami oleh anak-anak tersebut. Nah, ini bahasannya memang sulit dan mungkin akan lebih baiknya jika kita menyandingkan nanti dengan ilmu kedokteran dalam membahas ini, karena akan berkaitan dengan sistem neurologi atau sistem pensarapan otak yang dimiliki oleh seorang anak. Nah, contohnya di sini kita bisa mencontohkan sebagai anak autis. Anak autis di sini sebenarnya kan dari segi fisik mereka nggak ngalamin masalah, dan dari segi intelektual mereka juga tidak mengalami masalah sebenarnya, walaupun pada beberapa kasus mereka ada mengalami hambatan intelektual. Nah, di sini sebenarnya penyebab mereka menjadi dikatakan sebagai autis itu adalah karena permasalahan dari sistem neurologi tadi. Kemudian contoh yang kedua adalah anak yang mengalami kesulitan belajar.
atau yang mungkin kita bisa bagi menjadi 3, ada disleksia, diskalkulia, dan disgrafia. Sebenarnya kalau dari term atau dari istilah kedokterannya, itu penyebabnya adalah brain injury atau luka pada otak. Nah, luka pada otak inilah yang mengakibatkan tidak berfungsinya dengan baik sistem neurologi tersebut, sehingga mengakibatkan permasalahan pada satu bidang spesifik dari kegiatan belajar yang dilakukan oleh anak tersebut. Contohnya hanya di kegiatan menulis saja, atau hanya di kegiatan membaca saja, atau di kegiatan berhitung saja. Nah, seperti itu. Atau contoh yang lainnya kita juga bisa mencontohkan seperti anak ADHD, kemudian ada juga anak yang lamban belajar. Jika teman-teman punya pertanyaan, silakan diketik di kolom komentar.